Benar, Mbak. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir Desember selalu membukukan pertumbuhan positif di IHSG. Nah, month to date Desember nih negatif karena memang kita tadi seperti disampaikan banyak isu-isu negatif di akhir tahun seperti Omicron, terus Fed tapering dan lain-lain. Jadi kami juga melihat bahwa kemungkinan besar Desember masih tetap positif di tahun ini, cuman mungkin nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Window dressing itu memang biasanya dilakukan oleh fund manager dari investor yang ingin melihat kinerja fundnya mereka positif di tahun ini. Tapi benar info asing sepertinya sih kita tidak bisa mengharapkan akan banyak lagi, apalagi sekarang udah masuk musim liburan di sana. Tapi kami melihat target indeks kami di akhir tahun masih 6.700, berarti masih ada sekitar 2-3% upside dari sini. Dan menurut kami itu akan terjadi window dressing walaupun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya di tahun ini. Oke, angka presisinya berapa Pak? 6.700 apakah akan berada di atas level all time high-nya saat ini? Kemungkinan sih di 6.700, saya mungkin prediksi kan mungkin nggak bisa precise, tapi sekitar range-nya segitu. Kemungkinan nggak akan mencapai all time high-nya di akhir tahun. Oke, all time high di akhir tahun. Kalau kita berbicara, kemudian kita pindah ya ke tahun depan, begitu kira-kira untuk proyeksinya di sepanjang tahun 2022 seperti apa Pak? Di tengah beragam sentimen yang kita ketahui saat ini ya, mulai dari tapering of the Fed, kenaikan suku bunga dari the Fed juga, kemudian juga di tengah varian Omicron yang juga tampaknya masih akan menyebar. Ini kira-kira seperti apa prospek untuk tahun 2022 dan level untuk indeks harga saham gabungan kita? Kita melihat tahun 2022 dengan lebih optimis, Mbak, karena kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah ini sudah melakukan banyak reformasi struktural di perekonomian Indonesia. Itu terlihat dari improvement dari profile current account kita atau trade balance kita. Tadinya kita banyak disupport sama ekspor dari raw material. Sementara sekarang pemerintah banyak melakukan downstreaming dari industri penghasil komoditi. Ini menyebabkan current account kita, trade balance kita jauh lebih bagus profilnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini yang menurut kita masih belum diapresiasi sama banyak investor. Ya mungkin itu tertutup juga karena ada pandemi COVID yang kita alami sekarang. Tapi di tahun 2022 dengan asumsi bahwa pandemi COVID akan lebih terkendali, ini perubahan-perubahan ini, perubahan positif ini akan mulai diapresiasi sama market, investor asing maupun investor lokal. Ini membuat kami lebih optimis di tahun 2022. Kami memperkirakan indeks saham gabungan bisa naik sekitar 15-16% di tahun depan sesuai dengan pertumbuhan laba. Jadi target kami adalah sekitar 7.300 buat indeks di tahun depan. Oke, kalau untuk level-levelnya apakah 6.800, 6.900 mungkin tercapai begitu di tahun depan? 7.300 Mbak, kita perkirakan di tahun depan. 7.700 ya berarti ya? 7.300, maaf. 7.300, oke, sorry, tidak terdengar secara jelas. 7.300 untuk tahun 2022, ini cukup tinggi begitu. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.